Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, pemirsa malam ngaji yang dirahmati Allah Ta'ala. Bertemu kembali kita di program belajar bahasa Arab bersama yang kita ambil dari Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Masih dari pembahasan tentang naibul fa'il dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu taghyir al-fi'lil ma'lum ilal majhul. Bagaimana kita merubah fi'il yang awalnya adalah ma'lum ilal majhul. Di pembahasan sebelumnya, para ikhwah bisa melihat, kita arahkan di situ, kita tunjukkan bagaimana cara merubah fi'il ma'lum mulai dari wazan thulathi mujarrad sampai thulathi mazid sampai akhir. Adapun kali ini kita akan membantu para ikhwah latihan bagaimana merubah jika fi'il maklumnya itu maklum yang mu'tal. Di video sebelumnya sudah kita sebutkan maklum mu'tal dari thulathi yang mujarrad. Adapun kali ini kita akan mencoba dari thulathi mazid. Kaidahnya tetap sama. Cuman kita harus ingat-ingat di sini ada kaidah harokat. Kita nanti tuliskan di sini. Fathah, kemudian kasroh dan dhammah. Jika huruf illah yang pas dengan harokat-harokat ini, jika dia harokatnya fathah maka alif huruf yang pas. Jika dia kasroh maka ya. Jika dia dhammah maka waw. Kita lihat dan kita buktikan. Kita ambil yang thulathi mazid. Contohnya adalah misalnya yaitu qawwa. Kita tulis qawwa. Qawwa ini jelas ada huruf illah di belakang. Maka caranya adalah dhammah depannya dan kasrohkan akhir. Maka ini harus diubah. Ini didhammahkan, ini dikasrohkan. Maka menjadi qawwi. Ini muncul qawwiya tadi. Ini ada harokat kasroh maka huruf yang mengikutinya yang pas adalah huruf ya, maka qawwiya muncul. Ini kalau dia madhi. Kemudian kalau dia mudhari maka kita tulis qawwa yuqawwi misalnya. Yuqawwi. Maka kaidahnya sama. Kalau dia mudhari, dhammahkan di depan dan fathahkan sebelum akhir. Jika kita lihat di sini memang sudah dhammah seperti ini, maka biarkan yuqawwi. Tinggal yang akhirnya ini, akhirnya ini sebelum akhir ini diganti menjadi yuqawwa. Kemudian harokatnya karena dia ini fathah, maka huruf yang pas dengan fathah adalah alif bukan ya. Maka ini kita hapus, ini bukan ya lagi. Ini namanya alif tapi alif maksurah atau alif bengkong bahasa kita. Atau alif layyinah. Atau alif layyinah. Begini. Sehingga qawwa menjadi qawwiya, yuqawwi menjadi yuqawwa. Itu salah satu contohnya. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya yang huruf ilahnya di tengah. Ajaba.
Nah, maka di sini akan berubah menjadi u. Nah, ini ada benturan di sini, kasroh, kemudian ketemu setelah kasroh alif. Maka ini harus diubah. Ya, bukan lagi ujiaba ya, tapi dia menjadi ya ujiba. Ya, maka ini harus menjadi ujiba. Ya, kita lihat di sini perubahannya dari alif ke ya. Kenapa ya? Ya, karena tadi asalnya adalah fathah. Ajaba, kemudian menjadi ujiba. Kenapa? Karena huruf yang pas dengan kasroh ini ya adalah ya. Huruf yang pas dengan fathah ini adalah alif. Ya, inilah kaidahnya. Ya. Lalu bagaimana kalau dia mudhari sama ajaba yujibu? Ya, maka kaidah ini ayyuhal ikhwah harus kita ingat, huruf apa yang sesuai dengan harokat tertentu. Ya, yujibu kita ambil kaidahnya karena dia mudhari, maka menjadi biarkan yang ini dhammah sudah dhammah, tinggal apa yang kita ubah ini, yaitu huruf sebelum akhir. Ini yuji menjadi yuja. Enggak mungkin bacanya nanti yujaibu. Maka ini harus berubah. Berubahnya menjadi yujabu. Ya, yujabu. Kenapa? Nah, sekali lagi, ini harokat sebelumnya kasroh, maka yang pas ya. Adapun ini fathah, maka yang pas adalah alif. Nah, sesuai dengan kaidah ini. Maka ini harus diingat-ingat ayyuhal ikhwah agar kita memahami bagaimana perubahan fi'il maklum yang mu'tal ke majhul. Kita ambil yang agak panjang, misalnya ya tawaro. Ya tawaro. Ya tawaro. Nah, untuk memudahkan ini kira-kira bagaimana ya? Nah, kita ambil bantuan, ini kan wazan asalnya adalah tafa'ala. Ya, kalau dia berubah menjadi majhul, maka berubah menjadi tufu'ila. Nah, maka tinggal mengikuti sebenarnya. Ini kita lihat tu. Jelas tu, wu. Ya, ini ada huruf alif. Ini akan berubah menjadi apa kira-kira? Yaitu menjadi waw. Kenapa? Karena harokat sebelumnya adalah dhammah di sini. Ya, maka menjadi tu ria. Nah, ini juga berubah lagi. Kita lihat ayyuhal ikhwah, di sini ada ro dengan harokat kasroh. Maka yang pas adalah ya. Sehingga kalau kita turunkan sebenarnya sama. Tu sama. Ini fu, wu. Kemudian ini sukun mati. Kemudian ini ainul fi'linya jadi i. Kemudian di sini akhirnya lamul fi'li jadi a. Sehingga tawaro tuwuriya. Tawafa tuwufiya. Ya, kemudian bagaimana mudhari'nya? Ya tawaro. Ya tawaro. Maka menjadi, ya kita lihat, ya tawaro. Maka menjadi yutawaro.
Nah, perubahannya tidak terlalu banyak. Ya, di sini berubah menjadi yutawaro. Ya, perubahannya hanya di dhamma awaluhu. Inilah ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah kaidah bagaimana merubah fi'il ma'lum ke fi'il majhul yang ada huruf illah. Sekali lagi, yaitu ingat-ingat di sini ada huruf-huruf illah yang menyesuaikan dengan harokatnya. Kalau didahului oleh fathah, maka yang pas alif. Kalau didahului kasroh, maka yang pas adalah ya. Dan kalau didahului oleh dhammah, yang pas adalah waw. Dan begitu seterusnya. Yang terakhir, ya, misalnya kita ambil contoh lagi. Yastaqimu. Atau sebelumnya madhi ya. Istaqoma. Ya, ini akan berubah menjadi ustuqima. Lihat perubahannya. Kenapa ini alif? Karena sebelumnya fathah. Kenapa ini ya? Karena sebelumnya sudah jadi kasroh. Menjadi ustuqima. Kalau ini istaqoma. Ya, lihat. Alif sebelumnya fathah. Ya sebelumnya kasroh. Demikian juga mudhari'nya. Yastaqimu. Ya, maka berubah menjadi yustaqomu. Kita lihat perubahannya di sini ya. Nah, di sini ya alif. Yastaqimu. Yustaqomu. Nah, disinilah perubahannya. Demikian juga yang ini mengikuti kaidah huruf mengikuti harokat yang sesuai dengannya. Lil munasabah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi para ikhwah latihan merubah maklum yang mu'tal dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan dan arahan. Ditunjang lagi dengan sering-seringlah membaca bahasa Arab, kitab, baca kamus. Demikian juga sering-sering mendengarkan para masyayikh, para asatidzah berbahasa Arab. Semoga dimudahkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.